Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasan Albana dari kelas 10-2. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang bab koperasi. Di sini ada 4 poin tentang koperasi. Jadi pertama kita akan menyampaikan tentang konsep koperasi. Agar kita dapat mengenal koperasi dengan lebih baik, sebaiknya kita mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Berikut adalah informasi dari Profesor Banamen. Tahun 1896, seorang pamung praja, Patih R. Arya Wirya Atmaja, mendirikan sebuah bank bernama Bank Pertolongan dan Simpanan, yang lalu akan diubah menjadi koperasi kredit untuk membantu rakyat Indonesia yang terlilit hutang dengan Belanda, karena bunga pinjaman yang ditetapkan Belanda sangat tinggi. Akan tetapi, pendirian koperasi tersebut ditentang oleh Belanda dengan membuat undang-undang perkoperasian. Lalu, pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo mendirikan koperasi rumah tangga. Namun, koperasi tersebut gagal berkembang dikarenakan lemahnya pengetahuan perkoperasian dan juga kejujuran masyarakat Indonesia. Lalu, pada 1929, Partai Nasional Indonesia (PNI) mengajak para pemuda untuk mendirikan koperasi, sehingga terciptalah 43 buah koperasi di Indonesia saat itu. Lalu pada 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertamanya dan menghasilkan SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Lalu hari itu pun ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui pengertian dari koperasi itu sendiri. Jadi Profesor Banamen akan menyampaikan dalam informasi berikut ini. Sebenarnya, pengertian dari koperasi itu telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi di sana disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Seperti yang telah kita ketahui dari pengertiannya, koperasi bergerak berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, jika Anda belum mengerti apa itu asas kekeluargaan, berikut penjelasannya. Jadi, maksud dari asas kekeluargaan adalah adanya kesadaran dari diri setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan juga untuk semua. Jadi, ini sama seperti prinsip gotong royong. Adapun fungsi dan tujuan dari koperasi sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada masyarakat umum, khususnya para anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua adalah berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan juga bermasyarakat. Ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam mengelola sebuah koperasi, terdapat nilai dan prinsip yang harus diterapkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, keanggotaannya ini bersifat sukarela dan terbuka, jadi tanpa ada paksaan. Lalu yang kedua, dikelola secara demokratis. Jadi koperasi ini dikelola secara bermusyawarah, bergotong royong. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan seadil-adilnya. Nanti penjelasan sisa hasil usaha ada di selanjutnya. Dan yang keempat, adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir, adanya rasa kemandirian. Berdasarkan jenis dan bentuknya, koperasi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah koperasi produksi, kedua koperasi konsumsi, ketiga koperasi simpan pinjam. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi ini adalah koperasi yang melakukan kegiatan penyediaan peralatan produksi dan juga penyedia bahan baku untuk proses produksi. Jadi, ini dapat dianggap seperti toko material tapi dalam bentuk koperasi. Lalu yang kedua, koperasi konsumsi.
Ini adalah koperasi yang bergerak dalam aktivitas penjualan barang-barang konsumsi, terutama barang kebutuhan anggota dan sekitarnya, yang dijual dengan harga lebih murah dan terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang bagus. Dan yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Ini adalah koperasi yang menyediakan pinjaman uang, serta menerima penyimpanan uang. Nah, kalau dua koperasi tadi mendapatkan keuntungan dari transaksi, kalau koperasi simpan pinjam ini mendapatkan keuntungan dari bunga penyimpanan atau pinjaman. Baiklah, kita telah selesai tentang poin konsep koperasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang SAU dan dana cadangan. Pertama, kami akan menampilkan tentang pengertian SAU dan dana cadangan oleh Profesor Banamen. Pengertian SHU lagi-lagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di sana disebutkan bahwa SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi secara singkatnya ini SHU adalah laba bersih yang diperoleh koperasi dari hasil penjualannya. Lalu dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan juga untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Jadi dana cadangan ini seperti tabungan koperasi. Untuk menjadi seorang anggota koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut informasinya. Untuk menjadi anggota koperasi diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah merupakan warga negara Indonesia, lalu menerima landasan dan asas koperasi seperti yang disebutkan di awal tadi, lalu selanjutnya bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota yang akan kita sebutkan nanti. Nah, kan keanggotaan koperasi ini tidak dapat dipindah tangankan, sehingga keanggotaan koperasi ini akan berakhir hanya jika anggota tersebut meninggal dunia, anggotanya meminta berhenti sendiri karena suatu alasan, lalu diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Nah, kewajibannya adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati oleh rapat anggota. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. Terakhir, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun hak-haknya sebagai berikut. Pertama, menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota. Lalu memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dan anggaran dasar. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Lalu mereka berhak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara anggota. Lalu mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Pembagian sisa hasil usaha tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa aturan yang harus diterapkan. Berikut penjelasannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi jasa usaha yang disebutkan tersebut meliputi aktivitas ekonomi berupa transaksi anggota dan modal usaha atau simpanan anggota koperasi. Jadi SHU jasa anggota yang didapatkan anggota tersebut merupakan total SHU untuk jasa anggota dikali dengan besar transaksi anggota tersebut lalu dibagi dengan total transaksi koperasi. Adapun untuk SHU jasa modal yang didapatkan anggota merupakan total SHU untuk jasa modal dikali dengan besar simpanan anggota tersebut dibagi dengan total simpanan koperasi. Lalu sisanya merupakan dana cadangan. Baiklah, kita telah selesai tentang SHU dan dana cadangan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengelolaan koperasi.
Koperasi berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Beberapa perannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, membangun tatanan perekonomian nasional. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Banamen untuk menjelaskan tentang tata cara pendirian sebuah koperasi. Baiklah, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang prosedur pendiriannya, karena prosedurnya akan sama dengan pendirian koperasi sekolah. Jadi akan dijelaskan di poin berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syaratnya. Jadi syaratnya adapun sebagai berikut. Pertama, orang yang mendirikan koperasi tersebut wajib memahami pengertian, nilai, dan juga prinsip-prinsip koperasi. Lalu, koperasi tersebut didirikan oleh 20 orang WNI yang cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum, dan juga ditambah dengan 3 badan hukum koperasi. Lalu, usaha harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Lalu, modalnya harus cukup dan tersedia untuk mendukung kegiatan usaha, dan terakhir, memiliki tenaga kerja yang terampil dan mampu mengelola koperasi. Oke, mungkin kita harus bersabar untuk mengetahui tata cara pendirian sebuah koperasi. Jadi kita lanjut saja pada penjelasan tentang perangkat organisasi pada sebuah koperasi. Perangkat pertama adalah rapat anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Ia bertugas untuk menetapkan anggaran dasar dan juga kebijakan umum, mengesahkan rencana kerja dan RAPBK serta laporan keuangan, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan pembagian SHU, dan memilih, mengangkat, atau memberhentikan pengurus dan juga pengawas. Lalu perangkat kedua adalah pengurus. Tugasnya adalah mengelola koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan rencana kerja dan RAPBK kepada rapat anggota, memelihara buku daftar anggota dan juga pengurus, menerima atau menolak anggota baru, dan juga berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketiga adalah pengawas. Tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, mendapatkan segala keterangan yang perlu. Sama seperti badan usaha lainnya, koperasi memerlukan modal dalam pengoperasiannya. Sumber modal koperasi ini secara umum dibagi menjadi dua, modal sendiri dan juga modal pinjaman. Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari sesuatu yang dihimpun dari simpanan anggota itu sendiri, seperti simpanan pokok dan juga simpanan wajib anggota. Dan apabila kegiatan usaha koperasi telah berjalan dan telah mendapatkan sisa hasil usaha, modal dapat didapatkan dari dana cadangan. Lalu ada modal pinjaman. Jadi modal ini dapat berasal dari pinjaman anggota sendiri, pinjaman dari badan usaha lain, lembaga keuangan, dan juga obligasi. Baiklah, sudah cukup tentang poin pengelolaan koperasi. Kita akan lanjut pada poin yang terakhir, koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki beberapa peran penting terhadap siswa sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai tempat memperdalam pengetahuan koperasi dan juga melatih keterampilan berkoperasi, seperti praktik pembukuan atau akuntansi, praktik administrasi, praktik tata niaga, dan juga yang lainnya. Lalu, mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan juga jiwa demokratis pada siswa. Lalu yang terakhir, memenuhi kebutuhan ekonomi para siswa, misalnya penyediaan alat tulis menulis, baju, seragam, makanan, dan juga seperti yang lainnya. Keberhasilan sebuah koperasi sekolah itu ditentukan oleh manajemennya itu sendiri. Berikut adalah manajemen yang baik dan benar. Pada manajemen koperasi sekolah, perangkatnya hampir sama dengan koperasi pada umumnya.
yaitu ada rapat anggota yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana, merundingkan usulan, mempertimbangkan proposal, memberikan masukan, dan juga mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada pengurus, yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota, secara terinci dan juga disertai dengan langkah-langkah operasionalnya. Lalu yang ketiga ada badan penasehat dan pembina, yang beranggotakan para guru atau wakil yang ditunjuk oleh kepala sekolah, yang bertugas untuk membantu jalannya kepengurusan koperasi. Lalu yang keempat ada subbagian dari pengurus, yang terdiri dari bagian organisasi dan administrasi yang memiliki tugas seputar keorganisasian. Lalu ada bagian usaha yang bertugas untuk melakukan wirausaha dalam sekolah, dalam artian mengumpulkan dana. Dan juga yang terakhir ada bagian keuangan yang mengurus sumber daya dan aset finansial dari koperasi. Koperasi sekolah tidak dapat didirikan secara sembarangan. Ada beberapa tahap yang harus dilewati terlebih dahulu agar koperasi dapat menjadi legal secara hukum. Yang pertama ada tahap persiapan. Jadi di sini diadakan rapat yang dihadiri oleh siswa, pengurus OSIS, para guru, kepala sekolah, dan juga perwakilan dari pejabat direktorat koperasi setempat. Jadi rapat ini bertujuan untuk menetapkan rincian pembentukan koperasi, seperti penetapan waktu dan tempat, persiapan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pencarian sumber pendanaan, dan juga persiapan pemilihan dan pelantikan pengurus. Lalu tahap kedua adalah tahap pembentukan. Di sini akan diadakan rapat resmi. Pembentukan koperasi berdasarkan rapat pada tahap persiapan. Lalu tahap ketiga ada tahap pelaporan. Jadi di mana hasil pembentukan koperasi sekolah yang berupa laporan diserahkan ke kantor koperasi setempat. Lalu yang terakhir ada tahap pengesahan. Jadi di mana permohonan pembentukan koperasi akan dievaluasi sesuai dengan laporan. Bila semua syarat telah terpenuhi, sekolah akan memperoleh surat tanda pengesahan yang akan dikirim dan dari Direktorat Jenderal Koperasi tingkat provinsi setempat. Setelah tahap ini selesai, koperasi sekolah dapat melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan tentang koperasi sekolah. Baiklah, kita telah selesai membahas tentang keempat poin dalam bab koperasi. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda. Thank you for watching and goodbye.